Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga kita dari dosa dan kemaksiatan, dengan kita diberikan taufik untuk menuntut ilmu, untuk belajar dan berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ilmu adalah anugerah yang apabila kita benar-benar ikhlas dalam menuntutnya, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila kita benar-benar ikhlas dalam menuntutnya, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita dan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Dan itu luar biasa. Al-Imam Ibnul Jauzi, jamaah, itu ketika belajar, ketika menuntut ilmu, itu sering nggak punya makanan. Bukan sebatas usahanya atau usaha seseorang itu jatuh, omset rugi dan seterusnya. Banyak di antara orang pada hari ini itu di triwulan sekarang ruginya miliaran, tapi dia masih bisa makan enak. Al-Imam Al-Jauzi pada saat itu belum mengatakan wa kuntu usbihu wa laysa li ma'kal. Aku tuh waktu menuntut ilmu sering memasuki waktu pagi dan aku nggak punya makanan. Wa umsi wa laysa li ma'kal. Dan begitu juga di sore hari, aku nggak punya makanan yang bisa aku makan. Jadi nggak punya uang sama sekali. Jadi di antara kita yang punya kondisi susah pada hari-hari ini, coba renungkan ini. Di pagi hari aku nggak punya makanan, dan di sore hari aku pun juga nggak punya makanan. Tapi apa kata beliau dalam kesempatan lain? Ini testimoni yang berbeda ya. Di testimoni ini beliau mengatakan aku nggak punya makanan di pagi hari dan nggak punya makanan di sore hari. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma. Tapi waktu itu tuh aku benar-benar merasakan manisnya menuntut ilmu. Alqa minasyadaidi ma huwa indi ahla minal asal li ajri ma atlubu wa arju. Dan saking manisnya aku tuh melewati masalah-masalah kehidupan, kesulitan-kesulitan hidup, pahit getir kehidupan itu, tapi di sisiku itu lebih manis daripada madu. Li ajri ma atlubu wa arju. Karena apa yang aku pelajari dan apa yang aku harapkan pada saat aku belajar. Jadi kondisi nggak punya makanan di pagi dan sore hari itu bagi Al-Imam Ibnul Jauzi, hari-hari itu tuh manis banget, lebih manis daripada mencicipi madu.
Bisa gitu ya orangnya, nggak punya duit, nggak ada makanan, tapi hari-hari itu dilalui dengan rasa senang, bahagia, manis, dan lebih manis daripada madu. Dan ini bukan hoax, ini bukan hiperbola, ini bukan kebohongan. Mereka nggak ada gunanya bagi mereka mengatakan kebohongan seperti ini. Mereka nggak cari ridho manusia. Mereka sampaikan apa yang mereka rasakan, dan itu real. Dan kalau kita nggak pernah merasakannya atau nggak kebayang gimana rasanya, bukan berarti itu nggak ada. Bukan berarti itu nggak ada. Sebagaimana sebagian orang itu nggak ngerti ada iPhone 11, tapi bukan berarti iPhone 11 itu nggak ada. Kan demikian kata para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti sesuatu itu pasti nggak ada, cuman Anda belum tahu aja. Jadi ketidaktahuan Anda itu bukan berarti sesuatu itu pasti nggak ada. Ada banyak hal yang kita nggak tahu padahal itu ada. Nah begitu juga ketika kita belum pernah sampai ke derajat seperti ini, bahkan jangankan menghadapi rasa lapar, ngajinya aja ngantuk gitu loh. Jadi jangankan rasa lapar, rasa sulit, nggak punya duit, pas belajar aja malas. Aduh ngantuk banget nih, anak mau tidur dulu. Ini ada kajian, nanti lihat rekamannya aja. Ketika kita masih berada di level ini, bukan berarti ini level paling tinggi di dunia ilmu dan nggak ada level di atas kita. Para ulama tuh bahagia semua hidupnya jamaah, walaupun susah. Itu kata Imam Ibnul Jauzi, beliau menceritakan kenyataan yang beliau alami. Itu kalau aku belajar tuh manis banget, sampai itu kesulitan hidupku itu bagiku lebih manis daripada madu. Mungkin madunya di Imam Ibnul Jauzi sak pahit kali Pak Ustadz. Enggak, manis. Ya ada madu pahit tapi ada madu manis juga. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Lihat rahasianya, li ajri ma atlub wa arju. Karena apa yang aku pelajari dan apa yang aku harapkan dari itu. Jadi karena ilmu dan karena keikhlasan yang beliau sedang perjuangkan. Makanya ketika aku ngantuk terus ya Ustadz ya, coba evaluasi keikhlasan kita dan betapa dan seberapa semangatnya kita dalam belajar. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kalau kita pelajari dengan kesungguhan, itu bisa mengurai masalah-masalah hidup kita pada hari-hari ini. Ya, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Al-Imam An-Nasafi, salah satu ulama Hanafiyah, ulama madhab Hanafi, itu pernah beliau lagi kesulitan uang, kesulitan yang sangat berat, ada masalah keluarga juga. Itu dengan mengingat ilmu, beliau termenung, terus pikiran beliau langsung mengarah kepada ilmu. Itu beliau langsung senyum, senang, bahagia. Bahkan beliau saking bahagianya seperti pendukung sepak bola merayakan gol kesebelasan kesayangannya. Gimana sih supporter bola tuh kalau lagi senang terjadi gol kan mungkin muter-muter gitu ya, nontonnya di ruang tamu tuh, ruang tamu dikelilingin. Itu Nasafi seperti itu, Al-Imam Nasafi.
Terus beliau bilang begini, ainal muluk wa abnaul muluk, ainal muluk wa abnaul muluk, wa ainal muluk wa abnaul muluk. Mana para raja dan para pangerannya? Mana para raja dan para pangerannya? Kemana para raja dan para pangerannya? Maksudnya apa? Mereka mungkin boleh punya harta, mereka mungkin boleh punya kekuasaan, mereka mungkin bisa punya segala macam, tapi mereka nggak akan pernah merasakan apa yang saya rasakan kalau mereka tidak berinteraksi dengan ilmu. Istrinya lihat, bingung istrinya nih, kenapa nih suami aku nih tiba-tiba cingkrak-cingkrak begitu, nanya, ada apa sih? Iya tadi tuh saya, kan kamu tahu kita lagi ada masalah besar, terus saya ingat ilmu, saya senang. Fata'ajabat, bingung istrinya, kok bisa kayak begitu? Tapi bisa kejadian, ini bukan fix, ini real. Adapun kita pernah ngalamin nggak pernah ngalamin itu urusan lain, tapi mereka ngalamin. Kenapa? Karena mereka jujur sama Allah. Bisa gitu tuh. Lagi sulit nggak punya duit. Al-Imam An-Nasif itu salah satu ulama yang fakir, miskin. Keluarganya banyak. Gitu. Ingat ilmu, senang hatinya. Tenang. Ya kan arti ilmu itu apa sih? Arti ilmu kan qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan hadis Nabi. Ya kalau orang benar-benar cinta kepada Allah, masa nggak senang ketika mengingat firman-firmannya? Kan itu poinnya. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Maka bersyukurlah ketika kita dituntun untuk menuntut ilmu. Ini real, apalagi dengan kondisi sekarang. Pandemi belum berakhir, bahkan angka terus naik. Orang akan sampai titik jenuh hadirin kalau tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Maka bersyukurlah kepada Allah. Sebagaimana jamaah sekalian, hendaknya kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi kita SAW sebanyak sekali, Allah akan bersalawat 10 kali. Dan itu akan berdampak besar di dalam kehidupan kita. Maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Nasihat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Sampai-sampai sebagaimana kita jelaskan, ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menulis buku khusus tentang masalah ini, atau menulis buku khusus untuk mensyarah hadis ini, seratusan halaman. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi itu pernah mengatakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, tadabbartu hadzal hadits fadahashani wa kitu atish. Aku tuh mentadaburi hadis ini dan benar-benar menakjubkan diriku. Benar-benar hadis ini tuh menakjubkan diriku. Senang ulama tuh belajar ini. Makanya beliau juga mengatakan wa asafa min al-jahli bi hadzal hadits wa qilat al-fahmi li ma'na. Alangkah ruginya orang yang tidak mengerti hadis ini. Dan tidak mengerti dalam terhadap makna hadis ini. Rugi, kata para ulama. Rugi. Ini pesan-pesan besar dari Nabi SAW ke Ibnu Abbas dan kepada kita semua. Dan pesan yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga engkau, wahai Abdullah bin Abbas. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Niscaya Allah akan jaga dirimu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa untuk mendapat penjagaan dari Allah, caranya adalah dengan menjaga
hak Allah, dengan menjaga hak Allah. Itu caranya. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah, timbul pertanyaan, gimana sih Allah jaga kita? Bentuknya tuh kayak apa? Apa yang Allah jaga dari kita? Dan ini penting. Kenapa kita harus benar-benar menjaga hak Allah? Karena sekali lagi, salah satu yang membuat kita hancur di dalam hidup ini bukan karena ujiannya jamaah, bukan karena beratnya kesulitan, tapi karena kita tidak tahu bagaimana Allah berbuat untuk kita. Kita tidak mengerti af'alillah, kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga kita berpikir buruk tentang Allah. Allah kasih kebaikan, kita pikir ini keburukan. Allah bantu kita, kita pikir ini menjerumuskan kita. Allah menjaga kita, kita pikir Allah menghempaskan kita. Kenapa? Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Kayak anak kecil gitu loh, lagi megang pisau tajam, diambil sama ibunya. Dipikir ibunya ngalang-ngalangin dia dan membatasi kebebasannya. Nangis nih anak kecil. Semua orang kan, nih anak kecil nggak ngerti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ketika ibunya mengambil pisau tajam itu dari genggamannya, itu bukan menghalang-halangi kebebasannya, itu untuk menjaga dia dan menyelamatkan dia. Tapi alih-alih bilang terima kasih, tuh anak kecil ngamuk, marah, kesal. Kenapa? Karena nggak ngerti sama sekali. Dipikir ibunya ingin menjatuhkan dia, nggak sayang sama dia. Makanya kan ibu jahat gitu. Pernah ngelihat anak kecil nangis marah-marah ke ayahnya atau ke ibunya keluar dari toko mainan karena nggak dibeliin mainan? Ibu pelit. Padahal ibunya pelit. Kok ibunya pelit? Padahal ibunya itu ingin mendidik dia agar nggak manja dan nggak memberikan seluruh keinginannya. Karena kalau seluruh keinginannya dipenuhi, rusak nih anak ke depan. Nah itu. Tapi karena si anak kecil belum ngerti, dipikir ibunya pelit. Masya Allah. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ngerti gimana Allah jaga kita. Kita pikir Allah nggak pernah jaga kita. Kita pikir Allah tinggalin kita. Padahal ini sebuah kaidah yang jelas dari Nabi SAW. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah pasti jaga kamu. Pasti udah. Nggak mungkin enggak. Pasti. Tapi kita nggak ngerti seringkali gimana Allah jaga kita. Makanya kita, atau sebagian kita marah sama Allah subhanahu wa ta'ala, ngancem Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemana Tuhan? Loh, emang Anda udah jadi hamba? Kita sholatnya berantakan, doanya juga suka lupa, kalaupun baca doa nggak mentadaburi, begitu ada masalah nyalain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia itu zoluman jahula, kan gitu ya, zoluman jahula, zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Akhirnya begini deh. Makanya ini jamaah sekarang harus kita renungkan. Nah, pada kesempatan kali ini, gimana nih cara, bagaimana Allah melindungi kita dan menjaga kita? Hadirin Allah muliakan,
Dan ini kelanjutan pertemuan kita yang sebelumnya ya. Secara garis besar, Allah itu menjaga kita dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi duniawi, menjaga fisik kita, jasmani kita, kekuatan kita, akal sehat kita, dan seterusnya. Menjaga kita, bahkan bukan hanya kita, jamaah, ini penting sekali nih poin, bahkan menjaga keturunan-keturunan kita, menjaga keturunan-keturunan kita, dijaga sama Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jaga kita dan keturunan kita. Hadirin Allah muliakan. Makanya jamaah sekalian, Al-Imam Muhammad bin Munkadir, salah satu pakar Quran ya di zamannya, beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladih. Allah itu menjaga para anak dan cucu itu karena kesolehan orang tersebut. Jadi Allah menjaga anaknya, dan nanti Allah akan jaga cucunya. Gitu. Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga cucunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz tuh mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibih wa aqibi aqibih. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah seorang mukmin, orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjaga hak Allah itu meninggal, kecuali Allah akan jaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Masya Allah. Menjaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Gitu jemaah. Makanya kita nih, kalau benar-benar kita sayang sama anak kita, kita sayang sama cucu kita sayang sama cicit kita, solusinya bukan ke akad riba misalnya, solusinya bukan ke akad goror, solusinya jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Solusinya jaga hak Allah. Jadi banyak orang tuh karena sayang pengen ngejagain masa depan anaknya gitu ya, akhirnya larinya ke akad riba jamaah, larinya ke akad goror, atau sebagian orang larinya ke sibuk di luar, workaholic, yang lupa terhadap hak istri dan anak-anak. Kamu kan udah janji sama si kakak mau olahraga di hari Ahad pagi ini ya, tapi kan aku harus kerja, kan uangnya buat kamu dan anak-anak juga tuh kan kakak harus kuliah nanti, kita harus cari duit. Bener, tapi nggak punya waktu gimana? Ada banyak cara Allah jaga anak-anak kita jika kita bertakwa dan menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi solusinya adalah fa'atiqul ladzi haqqin haqqah. Jaga hak Allah, lalu jaga hak semua pihak. Nanti Allah jaga deh. Allah jaga. Kita nih hanya pakai logika. Dan lucunya kita juga bukan orang paling hebat logikanya di Indonesia. Tapi kayaknya wah harusnya begini. Lu belum tentu, Mas. Dulu fisika juga dapat 4 kita. Ya bukan kita sih, mungkin sebagian kita, saya mungkin. Jadi udahlah, jangan merasa sok pintar, itu poinnya. Kalau memang sayang sama anak, cucu, jaga hak Allah. Jadi bukan hanya kita yang dijaga, kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Makanya hadirin Allah muliakan, Sa'id bin Musayyib itu pernah berkata sama anaknya, di depan anaknya nih. Dan Sa'id bin Musayyib kan orang paling alim dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Masa tabi'in itu setelah Nabi dan para sahabat, generasi kedua. Kata Sa'id bin Musayyib, ya bunai, nah, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlik. Aku akan tambah sholatku ini, salah satu tujuanku demi kamu, roja'an an uhfadha fika. Aku berharap Allah jaga diriku dan Allah jaga kamu. Jadi bahasa kita, ayah ini ibadah, jungkir balik, salah satu tujuannya agar Allah jaga kalian gitu, Allah jaga kamu. Pernah nggak kita berpikir demikian? Apalagi kita punya anak banyak, mikir gimana dijaga nih anak-anak. Susah hadirin. Ini kalau bukan Allah nggak bisa udah. Apalagi zaman sekarang. Jaga anak-anak zaman sekarang. Berapa hebat kita bisa dampingi mereka. Oke, kalau anak kita 1, kalau anak kita 11 kayak pemain sepak bola. Terus semua 4 orang di S1, terus ada 2 orang di S2, lalu 3 orang di SMA. Gimana cara jagain pergaulan mereka tuh? Dari bandar, dari teman-teman yang buruk, dari diajak hangout, diajak clubbing, diajak nyoba putau, diajak nyoba ganja, seterusnya. Gimana caranya? Kalau kita punya anak 11, punya anak 7, udah gitu mereka pintar-pintar, lebih cerdas dari kita. Tenang Pak Ustadz, aku akan ngelihat handphonenya. Gimana lihat handphonenya? Uang passwordnya aja nggak bisa buka kok. Pintaran anak kita daripada kita. Ini gimana sih? Buka handphone kita aja minta tolong mereka. Nah, sini. Ini gimana nih handphone ayah nih? Kok nggak bisa? Ya Allah ayah, jadul amat. Gini ya, gitu loh. Itu pakai fingerprint, itu ayah tinggal tempelin jempol ayah ke sini. Oh iya bisa. Jadi hadirin Allah muliakan, mereka canggihan mereka seringkali. Terus gimana kita jaga? Ihfadillah yahfadka. Jadi bukan hanya kita dijaga, keluarga kita dijaga sama Allah. Keluarga kita dijaga. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu loh yang terkenal. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ayat ke-82. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Khadir untuk merenovasi rumah 2 anak yatim itu. Kenapa sih hadirin? Kenapa Nabi Khadir membangun kembali, merenovasi rumah tersebut gratis, free? Karena kan kita tahu bahwa di bawahnya itu ada harta yang Allah peruntukkan untuk mereka nanti. Dan kenapa Allah jaga banget nih 2 anak yatim? Allah jelaskan dalam ayat tersebut, wa kana abuhuma salihah wa ammal jidaru fakana ligulamain yatimaini fil madinah.
wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik fa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adapun dinding rumah tersebut adalah milik dua anak yatim di kota itu. Nah, di bawahnya itu ada harta, benda simpanan buat mereka berdua. Nah, ini poinnya. Wa kana abuhuma shalihah. Ayahnya ini orang soleh. Nah, karena ayahnya orang soleh, Rabbmu itu ingin supaya mereka tetap stay di rumah itu sampai mereka dewasa, nanti mereka temukan tuh simpanannya. Karena kalau rumahnya rubuh, hancur, dan nggak direnovasi, nama juga anak kecil, anak yatim, mereka pergi tuh ke yang lain, hilang deh kesempatan, atau hilang mereka dapat simpanan itu. Dan ini rahmat dari Rabbmu, dan bukan aku yang melakukannya karena kemauanku sendiri, aku hanya disuruh sama Rabb kita, sama Allah. Inilah alasan perbuatan hal-hal yang kamu tuh nggak sabar ngelihatnya karena kamu nggak tahu ilmunya. Jadi Allah jaga tuh anak yatim karena bapaknya soleh, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala anaknya. Subhanallah. Wa kana abuhuma shalihah, bapaknya soleh. Dan yang menariknya adalah keterangan sebagian ulama seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu mengatakan apa, jemaah? Oh, ternyata wa kana abuhuma shalihah, bapaknya nih soleh. Ini bukan bapak langsung, tapi bapak ketujuh ke atas. Bapak ketujuh. Oh ya, mungkin ini ya, di Indonesia itu ada istilah kayak 7 turunan. Nah, itu kayak 7 turunan tuh. Ini bapak yang ketujuh. Jadi bukan bapak langsung. Jadi Allah jaga sampai keturunan ketujuhnya. Nah, kita kan nggak mikir ke sana. Makanya kita kalah dengan hawa nafsu kita, mikirin tuh anak-anak. Kalau kita mikir dengan konsep surat Al-Kahfi 82, tenang kita. Kalau la qadarallah, Allah mencabut nyawa kita di usia muda, ketika anak kita masih kecil-kecil gitu loh, dan kita nggak bisa mengawal langsung tumbuh kembang mereka, kita nggak bisa jagain mereka langsung. Hadirin Allah muliakan, tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan jaga, bukan kita. Jangan pernah ragukan. Bukankah Nabi SAW akhirnya tumbuh sebagai yatim piatu? Setelah yatim, lalu ibu beliau meninggal. Tapi apakah beliau terlihat seperti sosok yang kehilangan kasih sayang di masa kecilnya? Enggak. Beliau manusia paling sempurna. Padahal masa kecilnya tidak pernah dapat sentuhan seorang ayah kandung, dan ibu beliau meninggal dunia. Ini kadang-kadang kita pakai logika, lupa bahwa Allah tuh bisa ngejaga bukan lebih lagi, Allah bisa jaga dengan sempurna. Kita juga kalau mau jaga gimana? Ngerti ilmu parenting juga enggak ngerti teorinya, konsepnya. Kan harusnya kita tahu diri ya. Udah, kalau kayak gitu saya harus jaga nih gitu. Jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu jamaah sekalian. Keturunan ketujuhnya masih dijaga.
Itu dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Ini ayat yang dibawakan oleh, yang dijadikan pegangan oleh Sa'id bin Musayyib tadi, oleh Muhammad bin Munkadir tadi, dijaga. Dan ini ayat Al-Kahfi 82 ini kan konteksnya jaga dunia mereka, makanya ada simpanan di bawah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lahir tanpa ayah kandung, dijaga tuh, nggak lemah, nggak jadi feminim. Kenapa? Dijaga sama Allah. Berani, padahal nggak ada ayah kandung. Beda dengan banyak anak, ketika hanya diasuh ibunya, jadi kehilangan sisi maskulinnya. Ya beda lah antara Maryam dengan seluruh ibu-ibu yang ada di dunia. Maryam mutahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam luar biasa, makanya Allah pilih dari seluruh wanita yang ada di dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, ini membuat kita harus terus berjuang menjaga hak Allah, menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga duniawi kita, dan bukan hanya kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan tidak berhenti sampai di situ. Di antara penjagaan Allah, dan ini lebih penting, Allah jaga agama seorang hamba, dan Allah jaga iman seorang hamba tersebut. Ini lebih tinggi dan puncak penjagaan Allah kepada seorang hamba, karena dunia mau dijaga kayak apapun tetap fana-fana juga jamaah, tetap konsepnya sementara. Itu karakter yang nggak bisa dipisahkan dengan dunia. Dan dunia mau dijaga kayak apapun tetap rendah aja. Makanya kan sebagian ulama mengatakan kehidupan material ini dinamakan kehidupan dunia karena dunu itu rendah di antara maknanya. Jadi hadirin Allah muliakan, maka kita harus membuka mata kita ke sisi yang lebih tinggi dari itu, yaitu penjagaan terhadap iman dan agama kita. Jadi kalau kita berusaha untuk menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga iman kita dan agama kita. Makanya para ulama menjelaskan, lihat bagaimana lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melepas orang yang hendak safar dengan doa.
melepas orang yang akan safar dengan doa. Hadirin yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Hakim dan lain-lain, Nabi berdoa apa kepada orang yang mau safar? Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Astaudiullaha dinak, aku titipkan kepada Allah. Apa yang dititipkan? Duit, fulus, kesehatan, dinak, agamamu. Ini orang mau safar nih, mau pergi. Lalu Nabi bacakan doa, dan ini yang hendaknya kita bacakan kalau ada orang mau safar. Aku titipkan agamamu. Ada aku titipkan kepada Allah agamamu. Agama, lihat. Wa amanatak, dan amanatmu. Wa khawatima amalik, dan akhir dari amalmu. Masya Allah. Lihat. Dalam jamaah. Oh, dalam. Kita orang mau safar, sebagian kita hanya mikir bekal aja. Bawain bekal. Nasi uduk, gitu. Rendang biasanya, rendang udah favorit banget ya orang safar tuh, rendang. Terus apa lagi? Teri asin. Waduh, Masya Allah. Sambal ya. Aduh, apalagi keluar negeri, sambal harus ada. Susah nyari sambal di luar. Tapi Nabi SAW, astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir dari amal-amalmu. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan, innallaha idza stauda'a syai'an hafizah. Allah, atau innallaha idza istaudi'a syai'an hafizah. Ustudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu, Allah akan jaga sesuatu tersebut. Ya Allah lah. Allah tuh kalau dititipin sesuatu, Allah akan jaga. Jadi ketika kita doakan, aku titipkan kepada Allah agamamu, Allah akan jaga agama. Makanya ini khususnya buat orang tua nih, ketika anaknya pamit mau kuliah di luar daerah, mau kuliah di luar negeri, doa ini yang dibaca. Doa ini dibaca biar dijaga sama Allah di sana. Nggak hafal Pak Ustadz, ya Allah, nyontek aja. Ini kan bukan ujian Eptanas. Nyontek aja baca. Airport tuh baca, astagfirullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Gitu. Dari hati, apalagi orang tua yang baca ya. Orang tua yang baca tuh. Apalagi mau di airport melepas anak sambil nangis. Waduh, insya Allah deh. Insya Allah. Kalau udah dari hati itu doa, Allah kan akan ijabah insya Allah. Allah pasti ijabah. Dari dalam hati. Baca. Itu poinnya. Makanya jamaah sekalian, sebagian atau ada seseorang di masa ulama klasik, kata para ulama, kata Ibnu Rajab, itu berkata kepada saudaranya, ini di era klasik, di era sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya akhi, la tas'al an hifdhihi walakin kul yahfadul iman. Saudaraku, jangan kau tanya tentang penjagaan Allah, tapi katakanlah menjaga iman. Maksudnya apa sih?
Maksudnya gini, annal muhim, kata Ibnu Rajab, annal muhim huwa du'a bi hifdziddin. Yang paling penting dalam hidup itu kita tuh minta kepada Allah agar Allah jaga agama kita. Kenapa? Fa innal hifdz dunyawi qad yashtariku fil al-bar wal fajir. Karena kalau hanya sebatas menjaga duniawi kita, maka baik orang yang soleh, orang baik, dan orang yang fasik fajir itu dapat penjagaan itu. Dapat penjagaan itu. Ketika misalnya seseorang naik pesawat berangkat dari Jakarta tengah malam, lalu landing di Dubai selama 7 atau 8 jam perjalanan, dan landing di Dubai dengan selamat, maka berarti apa? Maka orang yang sholat subuh dan orang yang nggak sholat subuh dalam perjalanan tersebut, misalnya tiba di Dubai duha misalnya tiba di duha, mungkin ada delay segala macam, jadi tibanya duha. Jadi orang yang sholat subuh dalam perjalanan tersebut dan orang yang nggak sholat subuh dijaga sama Allah. Makanya buktinya landing di Dubai. Padahal nggak semuanya sholat subuh, tapi semuanya dijaga sama Allah sehingga selamat sampai di Dubai. Orang yang di pesawat mesennya air putih karena nyari yang halal, dan yang mesennya minuman keras, sama-sama dijaga sampai Dubai. Gitu. Makanya ulama klasik dulu tuh bilang, yang paling penting minta dijaga agama. Karena kalau duniawi bisa kan yang sama aja. Terus apa bedanya dong? Jaga agama. Makanya hadirin Allah muliakan, Umar itu pernah terkagum-kagum ketika mendengar ada seseorang doanya begini, Allahumma innaka taqulu bainal mar'i wa qalbi faqul baini wa baina ma'asik. Ya Allah, engkau tuh bisa memisahkan antara seseorang dan hatinya, maka tolong pisahkan aku dengan segala bentuk kemaksiatan kepadamu. Fa'ujiba dzalika Umar kagum nih, bagus banget nih doa ya. Jadi orang ini minta tolong pisahkan aku dengan berbagai macam maksiat, tolong ya Allah gitu. Itu hadirin. Makanya itu kan yang menjadi, atau salah satu faktor yang membuat Nabi Yusuf sangat luar biasa. Karena Allah jaga Nabi Yusuf. Allah jaga Nabi Yusuf dari segala keburukan. Dan kita bisa lihat dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 24. Surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan demikianlah kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, konteks, coba kita lihat ayat ini. Ini konteksnya dijaga dari apa? Dari kemiskinan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Wanita itu, istri Al-Aziz, udah pengen saling sama Nabi Yusuf, dan Yusuf punya hasrat dengan wanita itu. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya, dijaga sama Allah, dijaga. Allah jaga dari apa, jamaah? Terus juga kalau kita baca ceritanya, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Kalau orientasinya dunia, maka Nabi Yusuf nanti komplain sama Allah, lo gimana sih, saya udah nggak maksiat, kenapa saya dipenjara ya Allah?
Sebagaimana kita kan suka komplain gitu, kan saya udah hijrah, kenapa saya dimiskinkan? Loh, karena nggak ngerti apa yang menjadi hakikat penjagaan. Ada banyak, Ustaz, anak udah berhijrah 1-2 tahun, tapi kenapa masih belum kaya-kaya juga? Memang yang parameter adalah kekayaan. Tapi Yusuf dijaga dari maksiat, itu yang paling penting. Dijaga agamanya, dijaga agama, walaupun harus mendekam di penjara, walaupun harus meninggalkan semua fasilitas di rumah tersebut, walaupun harus tidur di dalam sel penjara yang, hadirin, sel penjara hari ini aja nggak enak banget, apalagi di zaman Nabi Yusuf. Bayangin gimana kondisi penjara pada hari itu. Tapi hadirin sekalian, itulah penjagaan yang sejati. Itulah penjagaan yang sejati. Ketika Allah menjaga kita dari maksiat, menjaga agama kita, itu penjagaan yang sejati. Menjaga hati kita dari hasad, menjaga hati kita dari sombong, menjaga hati kita dari riya, menjaga hati kita dari cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah, menjaga diri kita dari rongrongan hawa nafsu kita sendiri. Oh, itu paling dalam, jamaah. Itu penjagaan yang paling penting. Menjaga hati kita dari terfitnah dengan dunia, baik kita miskin, apalagi pas kita lagi banyak duit. Ini yang paling penting. Dan ketika Allah menjaga kita dari maksiat, itulah penjagaan yang sebenarnya. Para ulama seperti Ibnu Rajab itu membawakan banyak kisah bagaimana Allah menjaga hambanya yang berusaha menjaga haknya. Ada seseorang yang berangkat untuk mengerjakan ibadah haji. Fabata bi Makkah ma'a qaumin fahamma bi ma'siyah. Maka begitu tiba di Makkah, beliau orang ini bermalam dengan sebuah kaum, dengan sebuah komunitas. Lalu pada malam itu dia ingin maksiat. Dia ingin maksiat. Fasami'a hatifan yahtifu yaqul. Itu ketika dia ingin maksiat, tiba-tiba dia dengar ada orang berteriak di dekat di telinganya, wailaka alam tahujja, celaka engkau kan kesini mau haji bukan mau maksiat. Fa'asimahu mimma hamma bih. Itu belum langsung terkejut, dia sadar, dan Allah jaga dia dari keinginannya maksiat. Itu kayak ada orang teriak, celaka engkau kan kesini mau haji bukan mau maksiat, ini Mekah. Sadar, Allah jaga, Allah jaga. Ada kasus lagi, ada orang ingin maksiat dan dia pergi ke tempat maksiat tersebut, pergi ke tempat tersebut. Ini real ya, pergi ke tempat maksiat. Pada saat dia lagi jalan menuju tempat maksiat, famarra fi tariqi biqasin yaqussu 'ala nas. Dia melewati kerumunan. Ternyata pada saat itu ada
ada public speaker kalau bahasa kita yang sedang bicara di hadapan manusia, pinggir jalan bicara, kasih nasihat atau bicara atau motivasi dan seterusnya. Mungkin kalau di Jakarta atau kultur kita nggak begitu ya, tapi kalau di luar sampai sekarang kan masih ada. Tiba-tiba orang ngumpulin orang ada kerumunan, kita lagi jalan, orang bicara. Fawaqafa ala halaqatihi, lalu dia tertarik, ini orang bicara apa? Gue mau dengerin dia mau dengerin tuh, berhenti deh, ingat dia mau maksiat. Fasami'ahu, lalu dia dengerin. Yaqulu, tiba-tiba public speakernya itu mengatakan, ayyuhal hamu bil ma'siyah, ama alimta anna khaliqal himmah muttaliun ala himmatik. Wahai orang yang ingin maksiat hari ini, saat ini, tidakkah engkau mengetahui bahwa pencipta hasratmu itu mengawasi hasratmu tersebut? Jadi tiba-tiba public speaker itu bilang, wahai yang ingin maksiat detik ini, tidakkah engkau tahu bahwa pencipta hasratmu itu mengawasi hasratmu? Itu kaget dia, karena seakan-akan public speaker itu bicara langsung dengan dia. Lalu dia pingsan, kaget pingsan dia. Lalu ketika dia bangun, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara penjagaan Allah loh. Bisa gitu. Padahal public speakernya nggak bicara tentang apa-apa, tiba-tiba langsung kayak nembak gitu loh. Pasti lagi itu, wah yang ingin maksiat, kaget dia. Dan itu kan real. Seperti salah satu jamaah waktu kita kajian Sabtu malam kan pernah menyampaikan pengalamannya. Salah satu jamaah kita diajak temennya ke hiburan malam, pas mau masuk kan tiba-tiba ada orang nyamperin dia, dan orang itu bilang jangan bergaul sama dia, nggak baik. Kalau nggak salah gitu kan ya. Tiba-tiba, dan yang disamperin cuma dia doang, yang temennya nggak disamperin. Yang disamperin cuma dia doang. Jangan bergaul sama mereka nggak baik. Dan dia langsung kaget tuh. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Dan kita mungkin punya pengalaman seperti itu. Itu lebih penting daripada dijaga cash flow kita, jamaah. Lebih penting daripada dijaga bisnis kita duniawi semata. Itu kita dijaga dari maksiat. Atau dengan cara-cara yang lain. Ada kasus, ada anak remaja udah pengen maksiat di rumahnya, orang tuanya keluar kota. Keluar kota, kamu di rumah aja. Dia udah rencana maksiat. Mungkin dia mau undang teman perempuannya ke rumahnya kosong. Tiba-tiba tantenya datang. Loh, kok tante datang? Iya, bisa tante pikir kan kamu sendirian di rumah. Kasihan orang papa mama kamu kan keluar negeri. Jadi tante selama mereka pergi, tante di sini deh. Tante udah telepon sama mama kamu, katanya nggak ada masalah, malah seneng. Gagal deh akhirnya tuh maksiat malam itu. Tantenya datang nginep situ. Itu penjagaan Allah biar kita gak maksiat. Tapi dulu aku berantakan juga sholatnya, Ustadz. Lu bisa jadi bukan kamu, orang tua kamu tuh rajin tahajud. Jadi Allah jaga kamu tuh gara-gara orang tua kamu. Orang tuamu yang doa, yang nangis di waktu malam. Pergi. Allah lihat kamu, kalau mereka pergi kamu maksiat. Kamu party lah di rumah, atau bawa perempuan lah ke rumah. Udah gerakin tante kamu. Jadi kejadian. Jadi kadang-kadang, enggak, gue kan gak soleh dulu. Ya bukan anda yang soleh, orang tua anda mungkin soleh. Atau bisa jadi Allah jaga kita, ditangkap kita. Baru mau coba obat-obatan, baru mau tiba-tiba kegerebek.
dibawa ke polsek. Kita pikir ini adalah musibah atau ini menghancurkan, padahal itu cara Allah menyelamatkan kita. Karena kalau kita nggak digerbek pada saat itu, akhirnya kita nyoba, kita candu, dan kita bisa mati overdosis atau hancur masa depan kita. Nggak masalah malu segala macam, itu cuma sedikit. Akhirnya kita kapok, kita jerah, kita nggak mau bermain dengan itu lagi. Kita tobat kepada Allah, nyesel karena baru awal-awal, tiba-tiba udah ketangkap. Akhirnya tobatan nasuha. Itu cara Allah jaga kita. Tapi kita nggak ngerti. Akhirnya kita buruk sangka dengan Allah. Kita nggak ngerti. Ada cara Allah jaga kita. Kita dibuat bercerai, atau kita dikhianati, akhirnya bercerai, dan bagaimana? Sehingga Allah jaga di masa depan kita yang lebih jauh. Kita dikasih kesempatan tobat, lalu kita ketemu dengan sosok lain, lalu membangun rumah tangga yang lebih bagus, dan seterusnya. Itu cara Allah menjaga. Itu cara Allah menjaga kita. Makanya jamaah sekalian, fokus ke kotak kita lah, jaga hak Allah, maka insya Allah akan jaga kita. Dan Allah tuh Al-Alim, Allah maha mengetahui. Jadi Allah bisa menolong kita atau menjaga kita dari cara yang nggak pernah kita pikirkan sama sekali. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak pernah kita duga. Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita cermati. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi Allah menjaga secara duniawi, dan yang lebih penting Allah menjaga agama kita, menjaga agama kita, dan caranya macam-macam. Allah jaga agama kita, caranya macam-macam, caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Ada kasus, ada seorang anak ikut seleksi agar bisa dipilih mengikuti kompetisi di sebuah negeri, dan dia percaya diri dia akan berhasil mengikuti seleksi tersebut, fit and proper itu, sehingga bisa menjadi peserta di kompetisi itu. Ternyata di hari H dia disingkirkan karena nepotisme. Ada peserta lain yang punya hubungan bagus dengan panitia seleksi tersebut, akhirnya dia dicoret, padahal secara kemampuan dia berhak, akhirnya dicoret. Sedih banget dia tuh. Berangkatlah itu tim yang dipilih ke kompetisi itu, dan ternyata yang namanya kompetisi di luar bebas. Dia anak-anak remaja nggak bareng orang tuanya. Akhirnya siangnya kompetisi, malamnya kehidupan malam, zina di sana. Pulang cerita, oh kita zina segala macam. Dan akhirnya orang ini ngerti kenapa dia dicoret dengan cara yang menyakitkan versi dia, bukan karena skillnya, bukan karena keahliannya, tapi karena nepotisme pihak lain. Itu agar Allah jaga dia agar nggak zina di negeri tersebut, karena semua anggota tim itu zina, karena nggak ada siapa-siapa, artinya nggak ada orang tua yang mengawal, semua anak-anak muda.
menjaga agama seorang hamba. Ini yang perlu kita camkan, dan ini yang harus lebih kita prioritaskan dibanding urusan duniawi kita. Karena sekali mentok-mentok urusan duniawi, pertama itu tidak membedakan antara orang soleh dan orang yang fasik, dan yang kedua, dijaga urusan duniawi mau sampai kapan? Itu juga ada akhirnya, ada endingnya. Itu juga kita akan meninggal juga, dan kita akan meninggalkan itu semua. Tapi kalau dijaga agama, itu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya di surga. Ini bisa disampaikan, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Kita akan lanjutkan insyaallah hadis ini di pertemuan yang berikutnya dengan meminta pertolongan kepada Allah dan dengan segala keterbatasan kita, dan jagalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk yang berbicara dan kita semua, dan tidak ada yang sempurna, maka segera istighfar dan taubat jika kita miss dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.